Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kehidupan umat Islam di Thailand, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha? Ternyata, Islam memiliki sejarah panjang dan terus berkembang di negeri Gajah Putih ini. Mulai dari jejak awal para pedagang Muslim yang membawa ajaran Islam, hingga tantangan yang masih dihadapi saat ini, semua memiliki cerita menarik yang jarang diketahui banyak orang. Bagaimana Islam bisa berkembang di Thailand? Tahukah Anda bahwa Islam sudah masuk ke Thailand sejak abad ke-13? Melalui jalur perdagangan, para saudagar dari Timur Tengah, India, dan dunia Melayu memperkenalkan Islam ke wilayah selatan Thailand. Di daerah seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla, Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga bagian dari budaya masyarakat setempat. Bahkan, kerajaan-kerajaan di wilayah Pattani pernah menjadi pusat peradaban Islam yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Malaka. Namun, sejarah Islam di Thailand tidak selalu mulus. Pada abad ke-18, Kerajaan Siam mulai menguasai wilayah Pattani yang sebelumnya merupakan Kesultanan Islam yang merdeka. Sejak saat itu, terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi kehidupan Muslim di Thailand, termasuk dalam hal budaya dan hak-hak politik. Kini, umat Islam di Thailand mencapai sekitar 5 hingga 6% dari total populasi. Masjid-masjid berdiri di berbagai wilayah, dengan lebih dari 3.000 tempat ibadah yang aktif. Pemerintah juga mengakui Islam sebagai salah satu agama resmi, dengan adanya Dewan Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, seperti pendidikan dan sertifikasi halal. Di Bangkok sendiri, komunitas Muslim berkembang pesat, dengan berbagai etnis seperti Melayu, India, Pakistan, dan Arab yang membentuk komunitas dinamis. Kawasan seperti Ramham Haeng dan Bang Rak terkenal memiliki banyak masjid, restoran halal, serta sekolah-sekolah Islam. Namun, meskipun Islam berkembang, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi umat Muslim di Thailand, seperti identitas dan budaya. Banyak Muslim di wilayah selatan yang merasa identitas budaya mereka kurang diakui di tingkat nasional, terutama karena bahasa Melayu semakin jarang digunakan dalam pendidikan dan pemerintahan. Meskipun banyak penduduk Muslim di Pattani dan daerah sekitarnya masih menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan nasional Thailand lebih menekankan penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa utama. Hal ini menyebabkan generasi muda Muslim di sana semakin jarang menggunakan bahasa Melayu, yang berdampak pada hilangnya warisan budaya dan identitas mereka. Selain itu, beberapa praktik budaya Islam yang telah diwariskan turun-temurun seringkali tidak mendapatkan tempat dalam kebijakan nasional. Kesempatan pendidikan dan ekonomi beberapa komunitas Muslim, terutama di wilayah selatan, masih menghadapi kesulitan dalam hal pendidikan dan peluang ekonomi. Sekolah-sekolah Islam di Thailand seringkali memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Selain itu, banyak penduduk Muslim yang bekerja di sektor informal, seperti pertanian dan perikanan, yang memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa di daerah perkotaan. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang lebih baik menjadi salah satu faktor yang memperlambat kemajuan komunitas Muslim di Thailand. Ketegangan sosial dan politik. Beberapa daerah di selatan Thailand masih mengalami ketegangan akibat konflik yang telah berlangsung lama antara kelompok separatis dan pemerintah. Sejak awal abad ke-20, beberapa kelompok di Pattani, Yala, dan Narathiwat menginginkan otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan dari Thailand. Akibatnya, terjadi serangkaian insiden kekerasan dan ketegangan antara pihak pemerintah dan kelompok bersenjata. Konflik ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di selatan, yang seringkali mengalami peningkatan pengawasan keamanan dan pembatasan dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Pattani dikenal sebagai pusat utama kehidupan Muslim di Thailand. Wilayah ini memiliki sejarah Islam yang kaya,
dengan banyaknya masjid bersejarah seperti Masjid Kerisik yang dibangun pada abad ke-16. Komunitas Muslim di Patani sangat aktif dalam mempertahankan tradisi dan budaya Islam, termasuk dalam bidang pendidikan, di mana pesantren dan sekolah Islam terus berkembang. Ekonomi di Patani juga sangat dipengaruhi oleh komunitas Muslim. Banyak penduduknya bekerja di sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan halal. Produk-produk halal dari Patani bahkan telah mulai menembus pasar internasional, menunjukkan potensi besar yang dimiliki komunitas Muslim di wilayah ini. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa generasi muda mulai beralih ke kehidupan modern, yang sedikit banyak mempengaruhi praktik keislaman mereka. Oleh karena itu, komunitas Muslim di Patani terus berupaya menjaga identitas mereka dengan mengembangkan pendidikan Islam dan bisnis halal sebagai bagian dari strategi mempertahankan warisan mereka. Bagaimana masa depan Islam di Thailand? Terlepas dari tantangan tersebut, ada banyak hal positif yang dapat diperhatikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam semakin meningkat, jumlah masjid terus bertambah, dan industri halal mulai berkembang pesat. Bahkan, pemerintah Thailand mulai memberikan perhatian lebih terhadap komunitas Muslim dengan meningkatkan dialog antaragama serta mendukung sektor pariwisata halal untuk menarik wisatawan Muslim dari berbagai negara. Islam di Thailand, khususnya di Patani, terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dari sejarah yang kaya, kehidupan sehari-hari yang unik, hingga tantangan dalam mempertahankan budaya dan agama, komunitas Muslim di Thailand menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Patani tetap menjadi simbol kuatnya Islam di negeri Gajah Putih, dengan masjid-masjid yang tetap berdiri tegak dan masyarakat yang terus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Meski modernisasi membawa perubahan, identitas Muslim Patani tetap terjaga dengan kuat. Dengan terus bertumbuhnya industri halal, meningkatnya kesadaran pendidikan Islam, dan berkembangnya dukungan dari berbagai pihak, masa depan Islam di Thailand masih menyimpan banyak harapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah komunitas Muslim di Thailand akan semakin berkembang? Mari kita bahas lebih lanjut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.